Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsyad Mulyamanenda dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen Universitas Budi Luhur dengan NIM 1831501927. Saya akan membahas tentang mata kuliah yang saya ambil pada semester ini, yaitu metode penelitian. Ini diajarkan oleh Bapak Dr. Muhammad Mabrur Taufik SAG SEME. Topik yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu pengumpulan data dan instrumen penelitian. Perkembangan fenomena sosial yang ada di dunia ini membuat banyak orang untuk mengkaji lebih dalam tentang hal-hal yang terjadi dalam kehidupan. Banyak orang memberikan penafsirannya terhadap fenomena sosial ini berdasarkan pengetahuan dan keyakinan orang tersebut. Suatu misal, orang awam yang mengatakan bahwa fenomena yang terjadi karena ada hubungannya dengan mistis. Kemudian para ulama mengatakan suatu kejadian adalah sebuah takdir atau ketetapan dari Sang Pencipta. Dan masih banyak lagi orang yang mengatakan kejadian-kejadian itu dalam berbagai asumsi masing-masing pihak. Melihat hal ini sebagai pelajar, kita harus bisa berpikir rasional, logis, dan empiris. Namun juga harus dipadukan berdasarkan pada suatu keyakinan agar kita dapat melihat fenomena sosial ini dari berbagai arah. Dan kita bisa memposisikan diri kita jika berbaur di masyarakat sehingga tidak akan adanya suatu perdebatan. Oleh karena itu, sebagai pelajar kita memerlukan kaidah-kaidah ilmiah untuk menjawab fenomena sosial ini dengan berbagai macam metode ilmiah dan suatu pengumpulan data baik kuantitas maupun kuantitatif, guna mendukung suatu fakta kejadian yang terjadi dalam kehidupan sosial di masyarakat. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Tujuan yang diungkapkan dalam bentuk hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian. Jawaban itu masih perlu diuji secara empiris dan untuk maksud inilah dibutuhkan pengumpulan data. Data yang dikumpulkan ditentukan oleh variabel-variabel yang ada pada dalam hipotesis. Data tersebut dikumpulkan oleh sampel yang telah ditentukan sebelumnya. Sampel tersebut terdiri atas sekumpulan unit analisis sebagai sasaran penelitian. Secara sederhana, pengumpulan data diartikan sebagai proses atau kegiatan yang dilakukan peneliti untuk mengungkap atau menjaring berbagai macam fenomena, informasi atau kondisi lokasi penelitian sesuai dengan lingkup penelitian. Menurut Soeharsimi Arikunto, bahwa metode penelitian adalah cara yang dapat digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Sedangkan instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Instrumen penelitian adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Instrumen pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Instrumen sebagai alat bantu dalam menggunakan metode pengumpulan data merupakan sarana yang dapat diwujudkan dalam benda, misalnya angket, perangkat tes, pedoman wawancara, pedoman observasi, skala, dan sebagainya. Menurut Soeharmi Arikunto, ada beberapa instrumen yang namanya sama dengan metodenya, antara lain adalah pertama adalah instrumen untuk metode tes adalah tes atau soal tes. Yang kedua, instrumen untuk metode angket atau kuesioner adalah angket atau kuesioner. Yang ketiga adalah instrumen untuk metode observasi adalah checklist. Yang keempat adalah instrumen untuk metode observasi adalah pedoman observasi atau dapat juga dibilang checklist. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pengertian pengumpulan data dan instrumen penelitian adalah suatu proses yang dilakukan untuk mengungkap berbagai macam fenomena yang terjadi di masyarakat dengan menggunakan berbagai macam cara dan metode agar proses ini berjalan
lancar secara sistematis dan lebih cepat dipertanggungjawabkan kevaliditasannya. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data penelitian kuantitatif. Pengumpulan data penelitian kuantitatif merupakan pengumpulan data yang datanya bersifat angka-angka, statistik yang dapat dikuantifikasikan. Data tersebut berbentuk variabel dan operasionalitasnya dengan skala ukuran tertentu, misalnya skala nominal, ordinal, interval, dan rasio. Menurut Jonathan Saworno. Menurut Sugiono, pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai tempat dan dari berbagai macam sumber dan berbagai macam cara. Bila dilihat dari tempatnya, dapat dikumpulkan pada laboratorium dengan metode eksperimen, di rumah dengan berbagai responden, dan lain-lain. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan datanya kepada pengumpul data, misalnya melewati orang lain atau perantara. Dan teknik-teknik yang digunakan dalam pengumpulan data kuantitatif adalah sebagai berikut. Yang pertama ada interview atau wawancara. Wawancara sendiri digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin menggunakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. Menurut Sutisno Hadi, mengemukakan bahwa anggapan yang perlu dipegang atau peneliti dalam menggunakan teknik interview dan juga kuesioner adalah sebagai berikut. Yang pertama ada bahwa subjek atau responden adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri. Yang kedua, bahwa apa yang ditanyakan oleh subjek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya. Yang ketiga, bahwa interpretasi subjek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti kepadanya adalah sama dan dengan apa yang dimaksud oleh si peneliti. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur dan dapat dilakukan secara tatap muka atau lewat telepon. Wawancara terstruktur sendiri adalah wawancara yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu, dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun sudah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur, ini setiap responden diberikan pertanyaan yang sama dan pengumpul data akan mencatatnya. Dalam melakukan wawancara, selain seharus membawa instrumen sebagai pedoman untuk wawancara, maka pengumpul data juga dapat menggunakan alat bantu seperti tape recorder, gambar, brosur, dan material lain yang dapat membantu pelaksanaan wawancara agar berjalan lebih lancar. Adapun contoh wawancara terstruktur dengan tanggapan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah antara lain, bagaimana tanggapan Ibu terhadap pelayanan pendidikan kabupaten ini? Jawabannya pilihan ada sangat bagus, tidak bagus, dan sangat tidak bagus. Diharapkan para narasumber bisa memilih jawaban secara tepat dan sesuai pemahamannya mereka masing-masing. Lalu juga wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Contohnya adalah sebagai berikut. Bagaimana pendapat Bapak atau Ibu terhadap kebijakan pemerintah tentang impor gula saat ini? Bagaimana dampaknya terhadap pedagang dan petani? Jawaban dari para narasumber pun akan bermacam-macam karena tidak dipersempit oleh pilihan-pilihan seperti tadi. Wawancara tidak terstruktur sering digunakan dalam penelitian pendahuluan, malahan untuk penelitian yang lebih mendalam tentang responden. Pada penelitian pendahuluan, peneliti berusaha mendapatkan informasi
awal tentang berbagai isu atau permasalahan yang ada pada objek, sehingga peneliti dapat menentukan secara pasti permasalahan atau variabel apa yang harus diteliti. Dalam wawancara terstruktur, peneliti belum mengetahui secara pasti data apa yang akan diperoleh, sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang akan diceritakan oleh narasumber atau responden. Berdasarkan analisis terhadap setiap jawaban dari responden tersebut, maka peneliti dapat mengajukan berbagai macam pertanyaan berikutnya yang lebih terarah pada satu tujuan. Melakukan wawancara, maka pewawancara juga harus memperhatikan tentang situasi dan kondisi sehingga dapat memilih waktu yang tepat, kapan atau di mana harus melakukan wawancara. Selanjutnya ada kuesioner. Menurut Iskandar, kuesioner merupakan alat teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. Menurut Uma Sekaran, mengungkapkan beberapa prinsip penulisan angket, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, prinsip penulisan angket. Prinsip penulisan angket, kita bisa menarik yaitu isi dan tujuan pertanyaan. Yang dimaksud di sini adalah isi pertanyaan tersebut merupakan bentuk pengukuran atau bukan. Kalau berbentuk pengukuran, maka dalam membuat pertanyaan harus lebih teliti. Setiap pertanyaan juga harus ada skala pengukuran dan jumlah item mencukupi untuk mengukur variabel yang diteliti. Yang kedua ada bahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan dalam penulisan angket juga harus sesuai dengan kemampuan berbahasa responden. 3. Tipe dan pertanyaan. Tipe pertanyaan dalam angket dapat berupa terbuka atau tertutup. Yang dimaksud adalah wawancara yang lebih terstruktur atau tidak terstruktur, dan bentuknya dapat menggunakan kalimat positif dan negatif. Yang keempat, pertanyaan tidak mendua. Yang kelima, pertanyaan yang sudah lupa. Tidak menanyakan pertanyaan yang sudah lupa. Keenam, pertanyaan tidak menggiring, artinya usahakan pertanyaan tersebut tidak menggiring opini pada jawaban yang baik atau yang jelek saja. Panjang pertanyaan juga harus diperhatikan. Pertanyaan dalam angket sebaiknya tidak perlu terlalu panjang sehingga akan membuat jenuh responden saat mengisi angket tersebut. Yang terakhir ada urutan pertanyaan. Urutan pertanyaan dalam angket dimulai dari yang umum menuju hal-hal yang lebih spesifik, atau dari yang mudah menuju hal-hal yang lebih sulit. Selanjutnya ada observasi. Menurut Ari Gunto, mengungkapkan observasi, cara yang paling efektif adalah melengkapi dengan format atau belangko pengamatan sebagai instrumen pertimbangan. Kemudian format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan. Dari peneliti berpengalaman, diperoleh suatu petunjuk bahwa mencatat data observasi bukanlah sekedar mencatat tetapi juga mengadakan pertimbangan. Kemudian mengadakan penilaian terhadap skala yang lebih bertingkat, misalnya memperhatikan reaksi penonton televisi, bukan hanya mencatat reaksi tersebut, tapi juga menilai reaksi tersebut apakah sangat kurang atau tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data kualitatif. Teknik pengumpulan data kualitatif merupakan pengumpulan data yang datanya bersifat deskriptif. Maksudnya data berupa gejala-gejala yang dikategorikan ataupun dalam bentuk lainnya seperti foto, dokumen, artefak, dan catatan-catatan lapangan saat penelitian dilaksanakan. Menurut Jonathan Sarwono, dalam metode penelitian kualitatif, lazimnya data dikumpulkan dengan beberapa teknik pengumpulan data kualitatif, yaitu wawancara, observasi, dokumen, dan diskusi terfokus atau focus group discussion. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang dialami. Sebelum masing-masing teknik tersebut diuraikan secara rinci, perlu ditegaskan di sini bahwa hal yang sangat penting yang harus dipahami oleh setiap peneliti adalah alasan mengapa masing-masing teknik tersebut terpakai atau dipakai. Untuk memperoleh informasi apa
dan bagaimana bagian fokus masalah yang memerlukan teknik wawancara, mana yang memerlukan teknik observasi, dan mana yang memakai teknik kedua-duanya. Pilihan teknik sangat tergantung pada jenis informasi yang akan diperoleh. Wawancara. Menurut Esmir, wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian dengan kemajuan teknologi informasi seperti saat ini. Wawancara bisa saja dilakukan tanpa tatap muka, yaitu melalui telekomunikasi. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan yang memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu dan tema yang diangkat dalam penelitian tersebut, atau merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik lain sebelumnya. Menurut Berne, menyarankan agar sebelum memilih wawancara sebagai metode pengumpulan data, peneliti harus menentukan apakah pertanyaan penelitian dapat dijawab dengan tepat oleh orang yang dipilih sebagai partisipan. Studi hipotesis perlu digunakan untuk menggambarkan satu proses yang digunakan peneliti untuk memfasilitasi wawancara. Menurut Miles and Hartman, ada beberapa tahapan yang harus diperhatikan dalam melakukan wawancara, antara lain adalah setting. Peneliti perlu mengetahui kondisi lapangan penelitian yang sebenarnya untuk membantu dalam merencanakan pengambilan data. Hal-hal yang perlu diketahui untuk menunjang pelaksanaan pengambilan data meliputi tempat pengambilan data, waktu dan lamanya wawancara, serta biaya yang dibutuhkan untuk wawancara tersebut. Yang kedua adalah actor. Mendapatkan data tentang karakteristik calon partisipan. Di dalamnya termasuk situasi yang lebih disukai partisipan, kalimat pembuka, pembicaraan pendahuluan, dan sikap peneliti melakukan pendekatan. Yang terakhir adalah events. Menyusun protokol wawancara meliputi pendahuluan, pertanyaan terbuka, dan pertanyaan pembuka, pertanyaan kunci, dan probing. Di bagian ini, peneliti akan memanfaatkan hasil pada bagian kedua, kalimat untuk pendahuluan dan pertanyaan pembuka, serta hasil penyusunan pedoman wawancara sebagai pertanyaan kunci. Sekian dulu materi yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.